Perkenalkan, nama saya Ramli Jatwari dari kelas dari O3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks bahasa Indonesia berujung pada bidang keuangan. Contoh-contohnya meliputi berbagai kegiatan dan institusi yang berkaitan dengan pengelolaan uang, investasi, pinjaman, dan asuransi, baik untuk individu maupun perusahaan. Contoh-contoh finance dalam konteks yang lebih spesifik, yang pertama ada personal finance. Yang di sini poinnya, yang pertama ada membuat dan mematuhi anggaran, menentukan pengeluaran yang diizinkan untuk setiap kategori dan memastikan tidak melebihi anggaran tersebut. Yang kedua ada menyisihkan dana darurat, memiliki dana yang bisa digunakan dalam situasi tak terduga. Yang ketiga membayar utang dengan strategi yang tepat, memprioritaskan pembayaran utang dengan bunga tinggi dan mempertimbangkan opsi seperti konsolidasi utang. Yang keempat, berinvestasi untuk masa depan, menabung dan menginvestasikan dana dengan tujuan jangka panjang seperti pensiun atau pendidikan anak. Menggunakan asuransi untuk perlindungan, membeli asuransi kesehatan, asuransi jiwa atau asuransi properti untuk melindungi diri dari risiko keuangan. Yang kedua ada corporate finance. Yang pertama ada perencanaan keuangan perusahaan, memperkirakan kebutuhan dana untuk operasional, investasi, dan ekspansi bisnis. Yang kedua penganggaran perusahaan, menentukan anggaran untuk berbagai departemen dan memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana. Yang ketiga ada pengelolaan aset perusahaan, mengelola aset tetap atau properti peralatan dan aset lancar, dan guru uang tunai atau piutang. Yang keempat ada pembiayaan perusahaan, membiayai kegiatan perusahaan melalui pinjaman, pembiayaan modal ventura atau emisi saham. Yang kelima pengelolaan risiko keuangan, mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang mungkin mengganggu stabilitas perusahaan. Yang ketiga ada lembaga keuangan. Yang pertama ada bank, menyediakan simpanan, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya. Yang kedua perusahaan pembiayaan, menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan seperti pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, atau usaha. Yang ketiga ada perusahaan asuransi, menyediakan proteksi terhadap risiko seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi properti. Yang keempat ada perusahaan modal ventura, menyediakan modal untuk perusahaan rintisan startup dengan potensi pertumbuhan tinggi. Yang kelima lembaga keuangan syariah, menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam seperti tabungan syariah, deposito syariah, atau pembiayaan syariah. Yang keempat ada contoh produk keuangan. Yang pertama ada tabungan simpanan di bank yang dapat diakses kapan saja. Yang kedua deposito, simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan. Yang ketiga ada pinjaman, dana yang dipinjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya dengan bunga tertentu. Yang keempat asuransi, kontrak yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko. Yang kelima saham, bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dapat diperdagangkan. Obligasi, sertifikat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Yang kelima contoh perusahaan di bidang keuangan. Yang pertama ada Mandiri Utama Finance, anak perusahaan bank mandiri yang menyediakan pembiayaan multiguna dan pembiayaan kendaraan bermotor. Yang kedua ada BCA Finance, menyediakan pembiayaan kendaraan bermotor dan produk keuangan lainnya. Yang ketiga BRI Finance, menyediakan pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, dan produk keuangan lainnya. Adira Finance, menyediakan pembiayaan kendaraan bermotor dan produk keuangan lainnya. VIP, menyediakan pembiayaan kendaraan bermotor dan produk keuangan lainnya. Mandiri Tbk, BCA Tbk, Ciminiaga, bank yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa finance mencakup berbagai kegiatan dan institusi yang berperan penting dalam
Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.